Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang Hana. Pada judul video saya tulis belajar dari Ibu Hana Elkana. Bagi Anda yang sudah akrab dengan pembacaan Alkitab, tentu keluarga ini tidak lagi asing bagi diri Anda. Tetapi bila seseorang jarang membaca Alkitab, maka keluarga ini, keluarga Elkana, memang tidak sepopuler Daud. Orang Kristen yang sekalipun jarang baca Alkitab, rasanya lebih tahulah tentang Daud gitu ya, tentang Abraham gitu. Tapi kalau nggak baca Alkitab, rasanya keluarga Elkana ini tidak begitu tahu gitu ya. Nah, untuk video kali ini saya ambil dari kisah keluarga Elkana yang ada dalam kitab 1 Samuel. Di kitab Samuel saya ambil dari 1 Samuel 1. Pembacaan Alkitab saya sedang berada pada kitab ini sekarang. Saya bersyukur dengan Alkitab yang saya baca, karena dulu saya berpikir bahwa kalau perjanjian lama itu remanya nggak banyak gitu, padahal sebetulnya karena nggak ngerti gitu, Nah, tetapi sekarang setelah bergaul dengan firman Tuhan berulang-ulang, maka sekalipun dari kitab perjanjian lama selalu ada saja pelajaran yang sederhana, ada rema, karena pertama sudah akrab dengan firman Tuhan itu sendiri, jadi semakin paham. Lalu Roh Kudus siap sedia mengajari kita kalau kita memiliki motivasi yang baik, niat yang tulus mau belajar firman Tuhan. Saya akan lanjutkan tentang kisah Hana ini. Hana ini adalah salah satu dari istri Elkana, karena Elkana memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Nah, di dalam kisah ini memang nggak dijelasin kenapa Elkana kemudian memilih menikah lagi gitu ya. Tapi yang saya tangkap adalah karena Hana ini mandul. Di 1 Samuel dikatakan bahwa 1 Samuel 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, barangkali Elkana mau meneruskan garis keturunannya, akhirnya kemudian menikahi Penina gitu kan. Nah, tetapi bahasan kita bukan soal itu, tetapi teladan seorang Hana yang sangat luar biasa. Dalam hari-harinya, Hana ini sesungguhnya seorang yang memiliki hati yang sangat pahit. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya baca di 1 Samuel 1 ayat 6, bahwa madunya, yaitu si Penina, ini selalu menyakiti hatinya karena dia dipandang rendah oleh Penina karena Hana ini mandul gitu kan. Nah, keluarga ini sangat setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa mereka setiap tahun datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setiap tahun keluarga ini dengan setia datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, dalam suatu ketika saya baca di ayat 7, tadi kan saya katakan bahwa keluarga ini setia datang beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap tahun mereka datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban gitu ya. Nah, di ayat 7 dikatakan
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, yang saya dapat rasakan di sini adalah bagaimana pedihnya hati Hana diperlakukan oleh madunya Elkana seperti itu. Hari-harinya penuh dengan air mata karena disakiti oleh istri kedua daripada Elkana. Sementara dirinya mandul, tidak punya keturunan. Nah, itulah yang membuat dirinya merasa tidak berharga gitu. Lalu di ayat 8 dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pelajarannya di sini. Pelajaran daripada Hana yang pertama adalah teladan berdoa. Ada banyak orang Kristen, termasuk orang-orang yang saya layani selama kurun waktu 5 tahun ini, menjadi undur dalam pertandingan imannya di dalam pelayanan TRC. Karena apa? Karena tidak kuat diterpa masalah. Hana memiliki respons dan sikap yang baik atas perlakuan Penina. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini adalah praktek hidup yang benar. Ketika kita dalam masalah, apapun masalahnya, maka sikap dan pilihan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan untuk berdoa, mencurahkan seluruh isi hati kita. Di dalam doa kita bisa menangis, kita bisa dalam tanda kutip berontak gitu ya kepada Tuhan. Bukan berarti melawan Tuhan ya. Kita curahkan semua emosi kita kepada Tuhan. Dia di sini dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan berdoa dengan menangis dan terseduh-seduh. Mungkin di dalam doanya juga Hana bisa berkata, Tuhan, kenapa kayak gini gitu kan? Gak adil. Mungkin juga dikatakan seperti itu. Tuhan biarkan saya tersakiti oleh Penina, mungkin juga dicurahkan isi hatinya. Karena kan ketika menangis terseduh-seduh kan berarti yang diungkapkan perasaannya kan. Diungkapkan saja perasaannya semuanya, tidak usah jaim, semuanya dicurahkan kepada Tuhan. Dia menangis. Orang namanya kalau sudah nangis terseduh-seduh pasti kan tidak terkontrol kan. Tidak terkontrol bukan berarti liar, tapi maksudnya perasaan yang berkecamuk itu dicurahkan di dalam doanya. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, dia gak minta banyak. Mintanya itu 1. Kalau memberikan seorang anak laki-laki, gak minta banyak kan bisa saja karena Penina udah punya lebih dari 1 anak, minta lebih banyak dari Penina bisa aja kan, dia minta 1 anak. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi bernazar kepada Tuhan. Lalu ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu.
ya. Ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, ini agak lucu juga sebetulnya. Mereka lagi ada doa, terus ada Imam Eli ngobrol gitu ya, gangguin. Jadinya sambil doa ada komunikasi, ada ngobrol gitu ya. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Teladan daripada Hana. Seorang Hana yang jarang dijadikan topik pengajaran dibanding dengan tokoh lain. Tetapi bagi saya teladan Hana ini sangat luar biasa. Itulah kenapa saya terdorong untuk membuatkannya dalam video. Ketika dia disakiti gitu ya. Ketika dia disakiti oleh sikap Penina, maka respon, sikap dan pilihannya adalah berdoa dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mencurahkan kesusahannya kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ada sekelompok orang di dalam pelayanan TRC yang pernah saya layani, kemudian undur, berhenti, menjadi kecewa, menjadi malas untuk melakukan pembacaan Alkitabnya ketika masalah datang menerpa. Memang dalam perumpamaan tentang penabur juga Yesus mengatakan bahwa ada orang yang mendengarkan firman itu bersukacita, tetapi ketika ada himpitan hidup datang, akhirnya tidak bertumbuh gitu ya. Tapi kita mau belajar daripada Hana. Setiap orang di dalam hidup ini tentu tidak pernah lepas daripada masalah, daripada kesusahan, daripada pergumulan. Gak mungkin lepas. Bahkan sekalipun dia pelayanan, jangan mengira karena pelayanan dekat dengan Tuhan, hari-hari berbicara dengan Tuhan, kemudian tidak ada masalah. No, kita ini semua punya masalah dalam hidup. Tetapi Hana memiliki sikap yang baik untuk merespons masalah yang menyusahkan hatinya, yang menyakiti hatinya. Dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan seluruh isi hatinya, kesusahan hatinya dicurahkan di hadapan Tuhan. Dia nggak pilih putus asa. Di ayat 16 dikatakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Sampai ditulis di Alkitab, kecemasannya itu besar. Di dalam hidup sekarang, dengan adanya COVID-19 ini, ada banyak orang memiliki kesusahan besar. Lalu tadi dikatakan bahwa sakit hatinya luar biasa. Sakit hatinya dalam. Akhirnya dia sampai berdoanya itu nggak sebentar, sampai cuma mulutnya yang komat kamit gitu ya. Itu bisa dibayangkan sakit hati yang sudah sangat menggunung gitu ya di dalam hatinya, karena bertahun-tahun dia disakiti oleh Penina gitu ya. Tetapi kemudian Hana membuat pilihan yang tepat. Dia datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh sakit hatinya, kerisauan hatinya, kesusahan hatinya kepada Tuhan. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sebelum saya
masuk pada pelajaran yang lebih utama daripada Hana adalah di sini kita bisa lihat. Tadi kan ketika di awal itu dia nggak mau makan. Tahu kan kalau kita sedang ada masalah besar, kita memiliki kesusahan hati, kita bahkan menjadi putus asa, nggak nafsu makan, ya kan? Orang sampai kemudian nggak mempedulikan kesehatannya, dia nggak mau makan, nggak selera makan, nggak nafsu makan karena ada masalah tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika dia selesai berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Akhirnya ini mungkin dirasa orang, oh ini kan cuma kalimat biasa yang nggak terlalu penting. Enggak, saya kasih tahu kepada saudara bahwa dikatakan bahwa sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dan ia mau makan. Dia di sini nggak dikatakan lalu ia makan, enggak. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Akhirnya setelah dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera dalam hatinya. Tuhan kuatkan dia. Akhirnya selera makannya timbul. Dan mukanya tidak muram lagi. Pelajaran pertama daripada kisah ini adalah, tadi kan saya katakan bahwa ada sekelompok orang, bukan semua. Ada sekelompok orang, sebab ada orang yang kemudian berhenti di dalam pemuritan itu karena hatinya memang orang-orang munafik ada. Kemudian juga orang-orang yang tersinggungan ada, orang-orang yang sombong ada. Tapi ada sekelompok orang yang memang kemudian memilih mundur dari pemuritan di dalam pelayanan ini karena ada masalah yang datang mendera gitu. Dari sini kita bisa belajar. Ketika Hana tadinya nggak mau makan, dia penuh dengan susah hati, nggak selera makan, nggak ada nafsu makan. Tapi ketika dia berdoa, baru saja dia selesai berdoa, langsung akhirnya mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kelihatannya urusan dari yang nggak mau makan menjadi mau makan kayak persoalan besar ya. Intinya adalah bagaimana doa memulihkan kekuatan kita. Doa membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Akhirnya kemudian mukanya tidak muram lagi. Orang-orang yang undur karena ada masalah dari orang-orang yang pernah saya layani, ada sekelompok orang seperti itu, memilih untuk berhenti berdoa. Dari kisah ini kita bisa belajar, doa itu sebuah aktivitas rohani yang melahirkan kekuatan supranatural di dalam diri kita. Makanya kalau kita ada masalah, harus berdoa. Saya juga paksakan diri saya ketika ada masalah berdoa. Memang hitung-hitungan logika kita nggak masuk akal. Tetapi kalau kita mau lakukan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk menghadapi masalah. Seolah-olah permasalahan Hana ini sudah selesai kan, padahal dia belum hamil, belum punya anak saat itu kan, baru selesai doa kan. Nah, dia baru selesai doa dan mendapatkan kekuatan baru, belum mendapatkan apa yang dia gumulkan. Tapi dia kemudian bersukacita karena di dalam doa Tuhan memberikan kekuatan baru. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi kalau banyak firman yang berkata, Tuhan penjawab doa, it's true. Itu betul. Saya menyaksikan dalam kehidupan saya bahwa Tuhan adalah penjawab doa.
luar biasa. Hana yang tadinya berputus asa sampai nggak nafsu makan, kemudian setelah berdoa, baru saja selesai berdoa, kemudian jadi dia sadar kalau dia lapar, langsung mau makan. Kemudian mukanya berseri. Lalu doa itu tidak sia-sia. Selain memberikan kekuatan baru, selain doa memberikan kekuatan baru, justru doa mengerjakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan itu seturut dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Itu yang terjadi kepada Hana. Kemudian Allah, dikatakan bahwa Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana yang datang kepadanya dengan bersusah hati, dengan kesungguhan, dengan air mata. Karena Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tidak memandang hina maksudnya bukan menghina gitu, tapi maksudnya Tuhan menghargai orang yang datang kepadanya berdoa dengan penuh air mata, dengan hati yang hancur. Akhirnya Hana kan punya anak namanya Samuel. Lalu Samuel ini dipersembahkan kepada Tuhan, diantar kepada di bawah pengasuhan Imam Eli. Ayat 27 dikatakan, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Kembali lagi saya sorotin ya, ada kelompok orang yang mewakili kelompok banyak di luar sana, kemudian berhenti mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, bahkan berhenti berdoa karena masalah. Saya mau berjuang untuk tidak melakukan perilaku bodoh ini. Karena sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan pun, ketika sebelum tahun 2015, saya ingat 2010 ada peristiwa yang sangat menyakitkan dalam diri saya. Orang tipu saya dalam bisnis ketika itu. Saya tetap pilih berdoa, sekalipun tidak hidup dalam doa seperti sekarang ini. Dan Tuhan melepaskan saya dari kesesakan saya. Pelajaran yang penting untuk kita pada kesempatan ini adalah, kalau engkau punya masalah, punya kesusahan hati, punya pergumulan, maka cara yang terbaik, respons yang terbaik adalah berdoa. Itu yang kita belajar daripada Hana. Dia punya sikap yang baik, punya respons yang baik, punya pilihan yang baik untuk menghadapi masalah. Itu kan berat sekali. Kalau Anda nanti membacanya di rumah, di 1 Samuel ini, dan coba meresapi betapa beratnya penderitaan Hana, disakiti oleh, dalam tanda kutip ya, saingannya gitu ya. Itu apalagi seorang perempuan, itu sangat menyakitkan. Dan itu dicurahkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingat akan Hana. Ini yang kita mau belajar. Apapun masalah dalam kehidupan kita, Tuhan adalah jalan keluarnya. Kalau ada masalah seberat apapun, curahkan semuanya di hadapan Tuhan dengan air mata, bahkan mungkin sampai hidung berair gitu ya, ingusnya sampai keluar semuanya, ngomongnya nggak teratur gitu ya. Yang penting jangan tidak menghormati Tuhan, tapi luapkan semua perasaan. Tuhan dengarkan. Hana bisa bersaksi di ayat 27. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Melalui kisah Hana ini, selain kita belajar tentang sikap seorang Hana ketika menghadapi masalah, adalah kita belajar bahwa Allah penjawab doa. Nah, kalau sudah tahu, ada banyak orang yang sudah menyaksikan, termasuk diri saya, bahwa Tuhan menjawab doa. Lalu kenapa engkau berhenti berdoa?
Itu yang tadi saya katakan, ada orang-orang, sekelompok orang yang mengawali pertandingan imannya di TRC. Tetapi ketika kemudian Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya, dia mulai kendur, undur, bahkan daripada pemuritan pertandingan iman ala TRC ini. Nah, kiranya di luar sana mereka bisa melanjutkan pertandingan iman mereka. Kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesusah apapun, seberat apapun yang masalah yang terjadi, kita mau berdoa. Dan itu yang saya terapkan di dalam pelayanan saya selama 5 tahun di TRC ini. Baca Alkitab itu gampang. Untuk menjadi pelaku firman juga lebih gampang, dalam tanda kutip, dibanding dengan berdoa. Berdoa ini, saya bahkan katakan begini, bukti kedewasaan dan pengenalan orang terhadap Tuhan adalah memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam berdoa. Kalau masih bermasalah dalam berdoa, itu berarti belum mengenal Tuhan. Kalau masih bermasalah dalam berdoa, itu berarti kerohaniannya masih kanak-kanak gitu. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia mengenal siapa Tuhannya, Tuhan penjawab doa, dan dia hidup dalam persekutuan doa yang kuat dengan Tuhan. Pelajaran lain daripada Hana adalah bahwa Hana seorang yang setia dan memegang komitmen dirinya. Bisa bayangkan kan, dia sudah lama mandul, lalu dikasih anak. Pastilah Samuel sangat dikasihi oleh Hana, gak pengen jauh dari dirinya. Tetapi setelah anak itu disapih, berarti belum remaja kan, belum gede kan. Tapi harus melepaskan itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Anak yang dinantikan sudah lama, tetapi kemudian dia harus serahkan kepada Tuhan. Dalam hidup, ada banyak kita ketika kita memohon kepada Tuhan, kita ada masalah nih. Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah jawab doaku, Tuhan sudah memberikan apa yang aku minta, Tuhan aku sudah lepas dari ini, sudah banyaklah nazar kita. Tetapi saya yakin ada tidak sedikit orang yang ketika Tuhan sudah jawab doa mereka, Tuhan lupa. No. Kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Tapi Hana enggak. Sekalipun anak itu tentunya sangat disayang, masih kecil juga, tapi mesti dilepasin, diserahkan ke dalam pengasuhan Eli. Tetapi dia berpegang pada janjinya. Karena dia sadar anak itu berasal daripada Tuhan. Itu pemberian daripada Tuhan. Dan diserahkan kembali untuk Tuhan. Kita mau belajar, kalau kita mau kalau kita pernah bernazar kepada Tuhan, janji nih, Tuhan kalau Tuhan kasih permohonan saya, Tuhan jawab ini, saya akan bla 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 gitu ya. Coba belajar dengan Hana. Dia pegang janjinya kepada Tuhan. Dia enggak main dupa saja. Lalu apakah kemudian respons Tuhan terhadap Hana? Tadi kan dia minta 1 anak, lalu kemudian anak itu diberikan Tuhan kepadanya, lalu diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Lalu di 1 Samuel 2 dikatakan seperti ini, ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Awalnya itu dari doa. Awalnya itu dari sikap yang benar terhadap masalah. Kalau dia tidak lakukan yang awal ini tadi, berdoa, rasanya kebahagiaan yang ini untuk dapatin 5 anak ini, dia nggak akan dapatin. Lalu tadi kan saya katakan tentang doa ya, awal dari semuanya. Lalu
tambahan lagi adalah ketika saya merenungkan ini semua, Tuhan itu kan gak pernah berutang ya, gak pernah berhutang. Segala sesuatu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak hargai. Tuhan bukan Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang maruk, yang mau ambil dari orang, dari manusia, bukan. Ketika Hana mempersembahkan 1 Samuel kepada Tuhan, yang konon juga ya tetap jadi anaknya dia kan, tapi Tuhan mengindahkan sikap Hana yang sangat terpuji. Dia menyerahkan yang terbaik, ya kan, yang terbaik dari dirinya adalah Samuel, bukan suaminya. Sekalipun Elkana sok pedenya bilang, emangnya saya nggak cukup dibanding dengan 10 anak gitu ya, pede amat. Nah, bagi Hana, Samuel adalah harta yang terbaik, anak yang berharga yang sudah dinantikan sejak lama. Tuhan lihat sikap itu, dan 21 dikatakan ayat 21, 1 Samuel 2 ayat 21, Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Ketika saya renungkan firman ini, Tuhan membuat saya mengerti, Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang, bahkan Dia ingin memberikan lebih. Ketika kita, pelajarannya adalah ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah masa hidup, apakah uang kita, keterampilan kita, Tuhan gak pernah utang. Tuhan akan mengindahkan apa yang kita persembahkan itu. Kita memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, masa depan kita, bahkan uang kita, kepintaran kita kepada Tuhan. Kalau kita lakukan dengan kesungguhan, dengan hati yang penuh cinta, Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya berharap Anda yang mendengarkan video ini diberkati juga. Kalau ada masalah, jangan lari dengan cara manusia. Datang kepada Tuhan, curahkan semuanya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan adalah penjawab doa. Saya belum lama bagikan tentang rahasia doa. Ketika kita berdoa, ada kekuatan baru. Terbuktikan dalam kisah Hana ini, Hana kemudian menjadi kuat setelah dia berdoa. Respons yang baik terhadap masalah bukan cuma melepaskan kita, tetapi membawa kisah yang indah dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Lalu ingat, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bersyukur sudah 5 tahun saya menyerahkan diriku kepada Tuhan. Pekerjaan saya, Tuhan memberikan saya pekerjaan yang baik. Saya tinggalkan, dan 5 tahun Tuhan pelihara kehidupan saya. Dan saya percaya tidak berhenti hanya pada saat ini saja, tetapi ada yang lebih daripada itu. Di Yerusalem baru saya akan dapatkan 100 kali lipat. Tuhan berkata, barang siapa yang meninggalkan ladangnya demi mengikut aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Saya bisa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku, di dalam karirku, karena mata rohaniku telah dibukakan oleh Tuhan tentang kekekalan. Tuhan tidak pernah berutang. Saya akan dapatkan lebih daripada apa yang saya dapatkan di bumi ini, di dalam kekekalan. Karena itu, kalau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, jangan hitung-hitungan. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, masa depanmu, uangmu, juga keterampilanmu, keahlianmu, apa yang potensi yang ada di dalam dirimu. Jangan hitung-hitungan. Tuhan gak pernah berutang. Itu adalah karakter Tuhan. Karena kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, apalagi pakai cinta gitu ya, kita akan dapatkan jauh lebih banyak daripada itu. Kiranya pesan video ini memberkati kita semuanya. Dan di akhir saya tidak lupa mengundang Anda yang belum bergabung bersama kami di grup WA, bergabung bersama dengan kami. Kita mau membangun kekristenan yang benar, yang berdasarkan
firman Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mengerjakan keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga. Ini saja yang saya mau bagikan pada video kali ini, saudara, dan nanti akan saya kembali untuk video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.